Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Akmal. Saya adalah salah satu siswa di Sekolah Data Pekmen Konsentrasi Statistika. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit bagian dari isi report saya tentang ini ya, unraveling insight from dataset FIFA 19 games. Jadi di sini kita kan disuruh memilih untuk menjelaskan statistik yang kita ambil. Jadi di sini saya menjelaskan tentang hipotesis testing. Baik, jadi pertama di sini saya akan melakukan uji hipotesis ke yang ini aja yang saya jelaskan, yaitu tentang uji hipotesis untuk membandingkan rata-rata umur dari pemain antara pemain yang bermain di klub tertentu dengan pemain yang bermain di klub lain. Jadi yang pertama ini saya ambil klubnya adalah FC Barcelona, yang berikutnya adalah Real Madrid. Jadi pertama itu menentukan hipotesis nol dengan hipotesis alternatifnya. Jadi hipotesis nol yang saya ambil adalah tidak ada perbedaan signifikan dalam usia pemain antara pemain yang bermain di klub FC Barcelona dan pemain yang bermain di klub Real Madrid. Lalu hipotesis alternatifnya yaitu terdapat perbedaan signifikan dalam usia antara pemain yang bermain di FCB dan pemain yang bermain di Real Madrid. Nah, kita tahu sendiri nih, kalau untuk melakukan hipotesis dengan menggunakan fitur di sini adalah kategorikal dan numerikal, yaitu kategorikalnya adalah klub dan usia itu adalah fitur numerikal. Kita biasanya menggunakan uji hipotesis ANOVA. Nah, uji hipotesis ANOVA itu kan juga nggak langsung kita bisa melakukan secara brutal gitu langsung, tapi kita harus memenuhi uji asumsi normalitas, lalu ada uji asumsi analisis homogenitas juga. Nah, di sini kan kita dapat nih p-value-nya itu dari uji normalitas tuh lebih besar nih dari taraf signifikansi. Misalnya kita ngambil taraf signifikansinya itu 0,05, maka dapat diasumsikan si data itu tersebut mengikuti distribusi normal, karena juga di isi report di atasnya sebelumnya itu juga sudah dijelaskan ya, di situ distribusi dari H memang normal. Nah, berikutnya lagi nilai p-value ini dari uji homogenitasnya juga lebih besar ya dibandingkan taraf signifikansi 0,05 itu. Lalu kita kan berarti juga dapat mengasumsikan bahwa varians dari umur ya, umur di kelompok klub tersebut itu homogen juga. Nah, dari data tersebut kita kan dapat nih nilai tes statistik. Mungkin saya akan jelaskan tes statistik terlebih dahulu. Jadi di sini tes statistik itu ukuran yang mengindikasikan sejauh mana sih perbedaan antara sampel yang diamati dan nilai yang diharapkan dalam hipotesis nol kita. Nah, nilai tes statistik ini yang lebih tinggi positif atau negatif itu menunjukkan perbedaan yang lebih besar antara sampel dengan nilai harapan. Lalu untuk p-value itu apa? P-value itu probabilitas untuk mendapatkan hasil yang sekurang-kurangnya ekstrim seperti yang dapat diamati jika hipotesis nol itu dapat diterima. Oke. Jadi p-value itu digunakan untuk menentukan tingkat kepercayaan atau tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Jadi jika p-value-nya sangat rendah, misalnya di bawah taraf signifikansi yang telah ditetapkan, seperti 0,05 misalnya, itu kita dapat menolak hipotesis dari nol. Sebaliknya jika p-value-nya itu lebih tinggi dan dari taraf signifikansi, maka kita itu nggak punya cukup bukti untuk nolak si hipotesis nolnya. Nah, di sini kan udah dapet nih nilai tes statistiknya adalah 0,15 sekian dan nilai p-value-nya itu adalah 0,87 sekian. Nah, berarti cukup ya untuk kita lihat bahwa si p-value-nya ini lebih tinggi dibanding si taraf signifikansinya. Jadi ya seperti yang di uraian sebelumnya, berarti tidak ada cukup bukti yang kuat untuk menolak hipotesis nol. Nah, hipotesis nol kita tadi kan tidak ada perbedaan signifikan ya dalam usia antara pemain yang bermain di Real Madrid dan pemain yang di Barcelona. Nah, berarti kita tidak punya berarti yang benar adalah berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antara usia pemain yang bermain di FC Barcelona dan Real Madrid pada tahun 2019 tersebut. Untuk membuktikannya kita gampang saja, mungkin bisa lihat di database di internet bahwa berapa sih rata-rata usia pemain yang bermain di Real Madrid dan usia pemain yang bermain di Barcelona di musim 2019 tersebut. Oke, mungkin itu saja penjelasan statistik dari uji hipotesis yang saya buat. Jadi saya melakukan uji hipotesis dengan menggunakan ANOVA dan telah memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas. Sekian dari saya, Ridwan Akmal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.